I think Uriarte. It's gonna be a tight race, but I hope Veda for sure. Well, I think it's going to be nice between Brian and Veda, so we will see. Pemirsa sekalian, pegangan dulu jangan sampai jatuh dari kursi, karena kabar yang satu ini bukan hanya bikin heboh padok Moto3, tapi juga bikin netizen Indonesia sampai salah fokus antara mau kasih tepuk tangan atau bikin meme. Jadi ceritanya begini, di Moto3 Malaysia 2025, seorang anak muda kebanggaan kita yaitu rival Veda Pratama, tiba-tiba dapat sambutan ala-ala superstar Hollywood lengkap dengan karpet merah yang biasanya cuma dipakai buat seleb internasional. Sekarang dipakai buat pembalap yang lagi naik daun, bayangin aja. Pas dia turun dari motor, bukan cuma kipas angin pedok yang muter, tapi juga fans yang teriak-teriak kayak lagi nonton konser BTS, wartawan sampai desak-desakan. Dan yang paling gokil, ada beberapa bule yang bahkan salah kira kalau rival itu bintang film action baru dari Asia. Ya ampun, salah alamat banget. Padahal dia bukan main film, tapi main gaspol di lintasan. Nah, reporter kayak saya juga sampai bingung mau liput dengan gaya serius atau ngakak karena suasananya kayak red carpet award show. Ada kamera kiri kanan, ada artis dadakan, bahkan beberapa kru tim balap sempat nyeletuk. Wah, ini sih Moto3 rasa Met Gala. Coba bayangin, pembalap masuk pedok tapi rasanya kayak selebritas jalan di catwalk. Belum lagi Veda sendiri mukanya antara senyum bangga dan nahan tawa, karena pasti dalam hati bilang, "Ilah ampun, kok lebay banget sih." Tapi ya siapa yang bisa nolak rezeki karpet merah kan? Apalagi buat anak muda yang baru aja nembus ke level internasional dan bikin harum nama bangsa. Nah, kalau biasanya berita olahraga itu kaku, kali ini kita semua dapat tontonan bonus, drama plus komedi. Karena yang nonton langsung ribut di sosmed, ada yang bilang keren banget, ada juga yang bercanda habis ini rival pasti disuruh endorse skincare sama minuman energi. Dan benar aja, kabarnya beberapa brand udah antri mau masuk. Jadi bisa dibilang ini bukan cuma debut biasa, tapi juga awal dari perjalanan yang bakal makin gokil. Oke, siap-siap ya guys, karena ini baru pembukaannya. Masih banyak cerita seru soal rival dan karpet merahnya yang bikin heboh Moto3 Malaysia. Nah pemirsa, setelah kita dihebohkan dengan karpet merah yang lebih mirip acara fashion show ketimbang balapan motor, mari kita bedah lebih dalam siapa sih sebenarnya rival Veda Pratama ini dan kenapa dia bisa sampai disambut bak raja minyak yang baru pulang dari shopping spree di Dubai. Jadi gini, rival ini bukan sembarang anak muda biasa. Dia adalah salah satu talenta balap asal Indonesia yang sudah bikin heboh sejak junior, mulai dari ajang-ajang Ascension Talent Cup sampai akhirnya naik kelas ke level internasional. Dan percaya deh, jalannya nggak segampang bikin status WA. Dia harus ngelewatin berbagai rintangan dari jatuh di tikungan, kejar-kejaran sama waktu, sampai drama teknis mesin yang bikin jantung penonton ikut lompat. Tapi, yang bikin dia beda adalah semangatnya yang kayak charger HP 200 watt, selalu penuh energi dan nggak gampang drop. Nah, saat masuk ke Moto3 Malaysia 2025 ini, banyak orang udah pasang ekspektasi tinggi, apalagi setelah namanya mulai sering disebut sebagai the next big thing dari Asia Tenggara. Bahkan, beberapa komentator luar negeri udah mulai kesulitan nyebut namanya. Ada yang bilangnya rival Prada, ada juga yang kebelabasan jadi rival Potato, padahal jelas-jelas namanya rival Veda Pratama. Nah, ini nih kocaknya kalau udah jadi sorotan dunia. Yang penting mah mereka tahu kalau dia cepet di lintasan, salah nyebut dikit nggak masalah. Balik lagi ke karpet merah tadi, banyak yang menduga kalau ini bukan sekedar gimmick promosi, tapi juga simbol kalau Asia punya pembalap yang pantas diperhitungkan. Lawang tim official aja sampai siapin sesi khusus buat foto-foto, ini jarang banget terjadi. Biasanya pembalap rookie cuma disambut dengan tepukan standar dari mekanik yang sibuk ngecek ban. Tapi kali ini beda, kayak ada orkestrasi khusus. Dan gosipnya nih ya, karpet merah itu sengaja digelar karena sponsor besar dari Malaysia pengen kasih highlight kalau Asia bisa bersinar tanpa harus nunggu bule. Jadi, rival jadi wajah yang dipamerin. Tentu aja netizen Indonesia langsung auto heboh. Ada yang bilang, wah ini sih bener-bener golden boy kita. Ada juga yang julid, paling cuma gimmick doang. Tapi apapun komentarnya, faktanya rival udah dapat spotlight besar. Dan spotlight kayak gini bisa jadi modal kuat buat karirnya di Moto3 ke depan. Karena di dunia balap, bukan cuma kecepatan di lintasan yang penting, tapi juga bagaimana menarik perhatian publik dan sponsor. Nah, rival jelas udah punya dua-duanya. Bisa gaspol kenceng di tikungan, sekaligus bikin orang ketawa geli dengan sambutan ala selebriti ini. Dan sebagai reporter yang sudah kenyang nonton drama selebritas, saya bisa bilang rival ini udah sah masuk daftar trending bukan cuma di lintasan, tapi juga di timeline. Apalagi di Twitter alias X, banyak banget meme yang muncul. Mulai dari editan dia jalan di karpet merah sambil disandingin sama Zendaya, sampai ada yang bikin versi rival disambut kayak raja TikTok. Pokoknya kreatifnya netizen gak ada obat, dan ini semua bikin nama rival makin meledak. Jadi, jangan kaget kalau kedepannya selain balapan, dia juga bisa jadi brand ambassador produk lokal. Dan siapa tahu masuk talk show internasional? Karena once you go viral, the sky is the limit, bro. Nah, pemirsa sekalian, setelah kita bahas panjang lebar soal rival Veda Pratama yang disambut karpet merah di Moto3 Malaysia 2025, lengkap dengan segala dramanya, mulai dari vibe ala selebritas Hollywood, netizen yang heboh bikin meme sampai sponsor yang kayaknya udah siap ngantri kayak beli tiket konser
konser Coldplay, kita bisa simpulkan satu hal, anak muda ini bukan cuma sekedar pembalap biasa, tapi udah jadi ikon baru yang ngasih harapan kalau Indonesia bisa unjuk gigi di kancah internasional, bukan cuma di panggung musik atau film, tapi juga di lintasan balap yang biasanya didominasi wajah-wajah bule. Dan buat saya sebagai reporter yang lebih sering liput gosip selebritas ketimbang olahraga, jujur aja ini pengalaman unik banget. Karena kita kayak nonton crossover Marvel ketemu MotoGP, ada drama, ada komedi, ada fans histeris, bahkan ada fashion moment dengan karpet merah. Jadi lengkap banget hiburannya. Nah, yang menarik adalah bagaimana rival bisa menjaga momentum ini. Karena spotlight itu ibarat lampu sorot panggung. Terang banget, tapi juga bisa bikin silau. Kalau dia bisa tetap fokus sambil menikmati sorotan, bukan gak mungkin rival bakal jadi pembalap Asia pertama yang benar-benar dicintai publik global. Bukan cuma karena kecepatan, tapi juga karena pesonanya. Dan kalau kita bicara soal relevansi, momen ini datang di waktu yang pas banget. Karena dunia lagi haus sama sosok-sosok fresh yang bisa jadi role model, apalagi buat generasi muda. Rival bisa jadi inspirasi kalau kerja keras, pantang menyerah, dan sedikit keberuntungan bisa bikin lo dari anak biasa jadi headline internasional. Dan di balik semua itu, ada juga sisi kocak yang bikin cerita ini lebih manusiawi. Kayak salah sebut nama tadi, atau netizen yang nyamain dia sama artis TikTok. Itu semua justru bikin perjalanan rival lebih relate buat banyak orang. Jadi intinya, kita nggak cuma dapat berita soal balapan, tapi juga cerita tentang mimpi, perjuangan, dan tentunya hiburan yang nggak kalah seru dari sinetron prime time. Nah, sebelum saya tutup laporan ini, saya mau kasih ajakan nih buat kalian semua. Kalau kalian bangga sama rival dan pengen terus dukung perjalanan anak muda ini sampai puncak dunia, jangan lupa kasih like biar makin banyak orang nonton, tulis komentar gokil versi kalian tentang karpet merah rival, dan tentu aja tekan tombol subscribe, karena kita bakal terus update gosip, berita, dan drama selebritas campur balap yang pasti bikin kalian ngakak sekaligus terharu. Jadi stay tuning karena perjalanan rival Veda Pratama baru aja dimulai dan ceritanya pasti bakal makin seru ke depannya. Sekian laporan saya, reporter kocak favorit kalian pamit mundur, salam gaspol, jangan kendor.